sisi, melainkan bahwa dunia ini adalah penciptanya. Di dalam Kejadian pasal yang pertama itu, dengan sangat jelas dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita lihat lebih jauh. Next terlebih dahulu, silakan. Nanti kita kembali lagi kemari. Boleh Mbak Eka, next. Ya. Jadi kita akan melihat yang pertama adalah the story of God. Atau kita sering sebut ini adalah metanarasi Alkitab. Metanarasi Alkitab artinya memandang dengan kehidupan ini berdasarkan firman Allah. Dan di dalam firman Allah itu ada 4 story atau 4 peristiwa yang memang Allah yang mengarahkannya. Nah, maka kita melihat di dalam bagian ini sering juga disebut oleh Christopher Wright, seorang misionaris. Dia berkata, seorang misiolog, dia berkata bahwa metanarasi itu juga mengungkapkan akan misi Allah secara besar dari permulaan sampai pada akhirnya. Jadi kita bagi dalam 4 bagian. Yang pertama adalah penciptaan, yang kedua adalah kejatuhan, yang ketiga redemption, dan yang keempat consummation atau new creation, atau dalam bahasa Indonesianya penyempurnaan. Jadi kita akan mulai pertama-tama, ini adalah framework yang sangat penting sekali bagi kita semua yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam 4 story inilah kita berada di dalamnya. Kalau kita perhatikan yang pertama, maka ini menjadi pertanyaan besar, kapan sebenarnya Allah itu memulai misinya? Karena hari ini kita juga berbicara tentang misi. Maka kapan sebenarnya Allah memulai misinya? Jadi Allah memulai misinya itu dipergumulkan pada waktu saya sedang studi itu, pertama kali saya mengambil teologi ya, tahun 92, itu para teolog atau misiolog berdiskusi dengan sangat penting sekali mengungkapkan kapan sebenarnya misi Allah dimulai. Ada yang mengatakan Matius pasal 28 ayat 19 20, tapi ada juga yang mengatakan Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 ya, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, atau ada yang lebih maju lagi kepada Perjanjian Lama mengatakan Yesaya 49 ayat 6 bahwa kebenaran itu harus sampai ke ujung-ujung dunia ini. Lalu ada yang lebih mundur lagi kepada Kejadian pasal 12 pada waktu Tuhan mengutus Abraham begitu ya, untuk keluar dari kampungnya dan pergi ke tempat tujuan di mana Tuhan kehendaki. Tetapi sebenarnya ya di dalam pergumulan besar, karena ini sempat merupakan sesuatu yang kabur begitu ya, maka para misiolog itu terus mencoba menggali sampai pada titik akhirnya mereka menemukan kembali bahwa sebenarnya misi Allah itu dimulai bukan dari Kejadian 12, bukan juga dari Perjanjian Baru, tapi misi Allah justru dimulai pada waktu Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, maka pada saat itu juga misi Allah dimulai. Nanti melihat baik-baik, boleh Bapak Ibu catat, itu Efesus pasal 1 ayat 4, 5, 9, 10, dan seluruh pasal 1 itu mengungkapkan bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sudah merencanakan akan misinya di dalam Kristus. Ya. Kalau kita membuka bersama satu ayat supaya kita tidak menjadi bingung ya. Jadi mari kita buka bersama-sama Efesus pasal yang ketiga itu supaya kita memahami dengan baik terlebih dahulu. Di dalam kitab Efesus pasal pertama ayatnya yang keempat. Ya. Jadi pada ayat yang ketiga itu adalah doksologi daripada puji-pujian daripada Paulus kepada Tuhan karena ada rahasia yang dibukakan oleh Tuhan. Yaitu dikatakan ayat 4, sebab di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi before creation, ya, sudah dirancang,
before creation sudah ada yang dinamakan di dalam konteks itu satu agenda besar Tuhan, apa yang akan dilakukan di tengah-tengah dunia ini. Jadi dikatakan sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Kata semula ini di dalam bahasa aslinya sama dengan ayat 4, yaitu sebelum dunia dijadikan oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Ya. Lalu kita melihat pada ayat 9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula. Kata semula lagi dipakai, yaitu sebelum dunia diciptakan, telah ditetapkannya di dalam Kristus. Tujuan misi Allah di ayat 10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi saya mengawali bahwa misi Allah dimulai oleh Allah sejak penciptaan terjadi. Nah, di dalam hal inilah Allah menciptakan segala sesuatu, alam semesta, termasuk pada hari yang ke-6 itu adalah dikatakan menciptakan langit manusia menurut gambar dan rupa Allah. Nah, di dalam konteks ini kalau kita perhatikan baik-baik di dalam bagian kita, maka kita akan melihat secara khusus di dalam kitab ini, yaitu di mana sebenarnya di dalam Kejadian pasal 1 itu, di situ mengandung beberapa hal bahwa Allah yang menciptakan dunia ini, menciptakannya secara terorder. Ya, saya bagi dalam 4 bagian di dalam hal ini. Ya, dikatakan yaitu bahwa Allah membangun suatu relasi antara dirinya dengan manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka manusia dapat bersekutu dengan Allah, berdiskusi dengan Allah. Tiap-tiap hari Allah bergaul dengan manusia. Yang kedua, yaitu hubungan antara manusia dengan diri sendiri. Manusia melihat dirinya sebagai satu ciptaan yang mulia, satu identitas yang sangat baik. Yang ketiga, hubungan manusia dengan sesamanya. Waktu Adam diberikan binatang-binatang, dia memberi nama-nama pada binatang, tetapi tidak seekor binatang pun yang dapat memuaskan dirinya. Lalu Tuhan menciptakan Hawa, maka dia berkata, oh inilah dia tulang daripada tulangku. Ya, jadi Tuhan memberikan suatu relasi yang indah dengan sesamanya, yaitu manusia Adam kepada Hawa. Ya, di sini kita lihat bahwa pernikahan itu merupakan misi Allah. Jadi kalau Bapak Ibu menikah di dalam Tuhan ini, Bapak Ibu sudah melakukan misinya Tuhan. Ya, memang untuk itulah Tuhan menciptakan pria dan wanita. Tetapi bukan berarti yang tidak menikah itu bukan kehendak Tuhan. Ya, Allah menginginkan ada orang yang memang dikatakan oleh Paulus untuk hidup single, di mana dalam singleness-nya dia boleh melayani Tuhan sepenuhnya atau juga untuk keluarganya. 1 Korintus pasal yang ke-7. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, maka dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 di situ dikatakan dengan sangat jelas di mana waktu Allah menciptakan pria dan wanita, maka kalau kita perhatikan baik-baik, mari kita buka bersama supaya ini menjadi sesuatu yang sangat jelas, bahwa di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-28, di situ dikatakan di dalam konteks ini, ya sebentar saya sedang ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.
Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kalau kita melihat misi Allah pertama sekali ini perlu penting dan penting sekali. Bahwa misi Allah pertama sekali bagi manusia yaitu pasal 1 ayat 28. Ya. Di mana Allah mengatakan beranak cuculah. Jadi Nancy Guthrie, seorang teolog berkata, Tuhan memang menciptakan dunia ini dengan terorder sangat baik. Tapi Tuhan belum selesai dalam arti bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan dunia ini hanya diisi oleh Adam dan Hawa. Melainkan Allah merindukan supaya dunia ini dipenuhi oleh banyak manusia. Sehingga melalui Adam dan Hawa dan dalam pernikahan yang suci itulah dunia dipenuhi dengan manusia. Sekali lagi, bagi mereka yang melahirkan anak-anak itu menjalankan misi Allah. Tetapi bukan berarti mereka yang tidak memiliki anak sudah menikah itu tidak menjalankan misi Allah. Lagi-lagi itu diizinkan karena Tuhan punya rencana di dalam kehidupan keluarga itu. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, misi Allah bukan dimulai dari Kejadian pasal 3. Nah, selama ini banyak manusia menganggap atau orang-orang Kristen, ya, gereja-gereja baik Injili dan yang lain-lain menganggap bahwa misi Allah itu dimulai daripada kejatuhan manusia dalam dosa. Tidak. Allah tidak pernah bermisi lewat kejatuhan. Melainkan Allah sudah bermisi sejak penciptaan. Yaitu kepada manusia diberikan yang dinamakan otoritas. Menjadi wakil Allah untuk memelihara seluruh ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah. Jadi di dalam konteks ini kita melihat manusia itu sebagai raja dalam arti berotoritas memelihara bagaimana supaya seluruh ciptaan itu berlangsung terorder dengan baik. Ya, kalau kita lihat Kejadian 2 ayat 15 bahwa diciptakanlah Taman Eden dan disuruhlah manusia itu mengusahakan, memelihara. Kita menjadi manajer atas seluruh ciptaan. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana tiap-tiap fakultas di dalam university, pekerjaan-pekerjaan dalam tiap profesi itu sangat penting di dalam mengerjakan misi Allah untuk merawat dunia ini, untuk memelihara dunia ini, untuk mengembangkan dunia ini. Kalau kita lihat bahwa bagaimana pada waktu bangsa Israel, Mesir mengalami kelaparan 7 tahun, Tuhan mempersiapkan Yusuf sebagai seorang profession yang dipersiapkan, di mana dia ahli ekonomi yang mempersiapkan 7 tahun masa kelaparan dengan menyimpan padi di lumbung sedemikian rupa. Seandainya tidak ada orang seperti Yusuf seperti ini, maksudnya pelaku seperti ini, maka bangsa Mesir, bangsa Israel, bangsa-bangsa lain sudah punah karena kelaparan yang luar biasa. Jadi kita lihat bahwa baik hamba Tuhan, kaum profesional, siapapun juga termasuk ibu rumah tangga, berperan sangat penting dalam misi Allah untuk memelihara dunia ini. Itu poin pertama. Sehingga tadi saya katakan relationship dengan Allah, manusia relationship dengan dirinya sendiri, manusia relationship dengan sesamanya, dan terakhir manusia berelasi dengan seluruh ciptaan daripada Tuhan. Sekarang bagian yang kedua, tetapi di dalam Kejadian pasal 3 kita sama-sama tahu bahwa Adam dan Hawa berdosa sehingga terjadilah yang dinamakan kejatuhan. Nah, kejatuhan ini membuat bukan hanya manusia yang rusak, ya, manusia mati secara rohani, manusia mengalami berbagai-bagai hal ketumpulan baik perasaan dan berbagai-bagai dalam dirinya, ya, dan juga seluruh ciptaan yang lain jadi rusak karena dosa manusia. Mari kita buka salah satu Roma pasal 8 ayat 22. Mungkin saya mengajak ada satu orang bersedia membaca Roma 8 ayat 22. Silakan siapa saja.
Bu, saya bacakan. Baik. Roma 8 ayat 22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ya, terima kasih. Sebab kita tahu, dikatakan Paulus, sampai sekarang, jadi dari sejak kejatuhan manusia dalam dosa, segala makhluk sama-sama mengeluh, sama-sama merasa sakit bersalin. Penderitaan bukan hanya dialami oleh manusia, tapi seluruh ciptaan. Dan itulah yang mengakibatkan yang manusia itu bukan makin baik, tapi makin jahat. Makin jahat. Kalau kita lihat mulai Kejadian pasal 3 terus sampai Kejadian pasal 4, 5, 6 ingin membangun menara Babel dan sebagainya karena ingin menjadi sama dengan Tuhan. Nah, di sini terjadi banyak distorsi, ya, sesuatu yang tidak lagi terorder kita lihat. Manusia yang tadinya memelihara dunia, sekarang manusia termasuk adalah mengeksploitasi dunia. Zaman kini pun banyak terjadi manusia bukan memelihara dunia, tetapi manusia bisa mengeksploitasi dunia, segala ciptaan untuk kepentingan sendiri. Baik dari sudut tanaman, ya, baik dari sudut batu bara, baik dari sudut berbagai-bagai membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Itu adalah kejadian-kejadian yang dilakukan oleh manusia yang tidak lagi memikirkan panggilannya untuk memelihara dunia ini. Jadi disinilah kita melihat hidup mulai tidak terorder, dan kalau sekarang terjadi pemanasan bumi yang luar biasa, ini adalah bagian-bagian daripada banyaknya manusia yang acuh tidak acuh melakukan yang namanya pemotongan pohon sedemikian rupa, membakar sampah sedemikian rupa, membuang sampah sedemikian rupa. Ada banyak hal yang manusia lakukan bukan memelihara, tetapi justru melemahkan kondisi daripada dunia ini, sehingga banyak orang bisa terjadi kebakaran, kelaparan, banjir, kepanasan yang luar biasa yang sedang kita alami, kejadian-kejadian di India, kejadian-kejadian di Brazil, saudara. Ini hal-hal yang terjadi diakibatkan daripada kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi kalau kita melihat, saya begitu tiap kali belajar akan hal ini, saya berdoa kepada Tuhan supaya saya tidak anggap enteng dosa. Dosa merusak, dosa menghancurkan. Bukan hanya kita pribadi, tapi juga bisa sesama, lingkungan, dan segalanya. Sehingga setiap kali mau berbuat dosa itu saya selalu berpikir ke sana. Dampaknya bukan hanya buat saya sendiri, tapi dampaknya bisa buat orang lain, buat gereja, buat segala sesuatu. Betapa mengerikannya dosa itu. Maka saya sering berdoa kepada Tuhan, buatlah saya jijik terhadap dosa, Tuhan. Tapi buat saya merindukan, mencintai kekudusan. Karena itu adalah bagian orang percaya yang hidupnya harus membangun, bukan untuk menghancurkan. Nah, tetapi saudara-saudara, di tengah-tengah kegagalan manusia, Allah tidak pernah gagal kepada misinya. Maka di dalam Kejadian pasal 12, setelah dia mendatangkan air bah, ya, kita lihat ada bagian yang dibiarkan oleh Tuhan kembali hidup. Inilah namanya restoration atau pemulihan. Maka Allah memanggil Abraham di situ, di mana Abraham dipanggil untuk keluar daripada kampungnya, dari sanak saudaranya. Mari kita lihat Kejadian pasal 12. Singkat saja, saya mesti lebih cepat karena ini yang penting ini harus, tapi juga saya tidak boleh berlama-lama di situ. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang pertama dia sudah memanggil, ayat 2 penting sekali. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, yaitu Israel, kita lihat, memberkati engkau, membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Lalu ayat 3, aku akan memberkati orang-orang memberkati engkau, mengutuk orang-orang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kalau kita lihat peranan daripada orang yang diperbaharui oleh Tuhan, yaitu Abraham dan Israel, yang menjadi Israel ini, yaitu dijadikan Allah sesuatu pribadi yang baru, yaitu
di dalamnya mereka diberkati, tetapi tujuan daripada diberkati tidak pernah untuk hanya diri sendiri, untuk kalangan sendiri. Melainkan kita lihat di sini bahwa diberkati untuk menjadi berkat dan semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kita lihat bahwa inilah visi daripada Allah dalam misi. Bagaimana melalui Abraham, melalui Israel, melalui Kristus nanti, melalui orang percaya, bahwa kita dipanggil, ini vokasi kita, yaitu untuk menjadi alat Tuhan bagi dunia ini menjadi berkat. Ini panggilan gereja. Ini panggilan orang Kristen. Ini panggilan keluarga Kristen. Ini panggilan orang-orang yang telah dikeluarkan dari kegelapan dosa. Ya. Nah, kita lihat pada waktu itu, tetapi sayangnya di tengah-tengah pembaharuan yang Tuhan lakukan, kembali Israel gagal melakukan panggilannya. Mereka banyak berzina meninggalkan Tuhan, bahkan mereka juga menganggap bahwa Tuhan mereka hanya Tuhan untuk diri mereka. Tuhannya orang Yahudi, bukan Tuhan untuk seluruh dunia. Tapi lagi-lagi di tengah kegagalan manusia, Allah tidak pernah gagal. Melainkan di dalam kitab Matius yang sudah memang dinubuatkan sejak perjanjian lama, akan hadir yang namanya penebus, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Ya, ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan dengan sangat jelas. Tadi kita melihat dalam kitab Efesus itu bahwa memang semua misi Allah itu dilakukan di dalam Kristus. Dan dinubuatkan oleh Yesaya, nanti mau mencatat lagi, Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat 14 mengatakan dengan sangat jelas bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki dari seorang perawan, yang di dalam kitab Matius dikatakan yaitu bernama Maria. Dialah yang melahirkan Kristus yang menjadi penebus dosa manusia. Dan dari sana kita akan lihat nanti bagaimana mengalami Kristus Yesus itu datang dengan tujuan yang mulia. Ya, mari kita buka ini di dalam Lukas pasal 4 ayat 18-19. Satu orang boleh baca? Lukas pasal 4 ayat 18-19, silakan. Boleh ya, siapa saja silakan. Izin Ibu, Lukas Ya, 4, Lukas 4 ayat 18 dan 19 ya Bu ya. ya. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, perhatikan baik-baik, ayat ini jarang sekali dibahas. Tapi ayat ini adalah tujuan Kristus datang ke tengah dunia. Yaitu dikatakan roh Tuhan ada padaku. Ingat kata roh Tuhan ada padaku itu berarti the anointed one. Ya, yang diurapi. Mesias itu adalah yang diurapi. Maka dikatakan oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik, ya. Baik dia pergi di sinagog, di luar sinagog menyampaikan kabar baik, tetapi juga kepada orang-orang miskin. Di sini tidak sekedar menyampaikan kabar baik dalam arti kata-kata, melainkan Injil yang sepenuhnya, yang membebaskan orang juga dari kemiskinan. Dan dikatakan, Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan. Banyak orang ditawan bukan hanya di dalam penjara, tapi seringkali ketidakadilan. Melepaskan dari ketidakadilan. Dari sudut pendidikan, ekonomi, sosial, politik, begitu ya. Lalu dikatakan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan kita lihat satu ayat lagi, Markus pasal 10 ayat 45. Di sini dikatakan dengan sangat jelas oleh Tuhan Yesus dalam Markus 10 ayat 45. Perhatikan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani yang tadi itu, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Ya, kalau kita melihat di dalam bagian ini, bahwa apa yang Kristus lakukan di tengah-tengah dunia, dia di dalam sinagog, di dalam bait Allah, di luar bait Allah, bertemu dengan mereka yang menderita dari sudut fisik, dari sudut ekonomi, dari sudut mental, dari sudut apapun juga. Ya, dia datang untuk justru menyampaikan kuasa kerajaan Allah. Yang buta melihat, yang lapar diberi makan, yang mengalami dikuasai oleh roh jahat dipatahkan. Bahkan akhirnya puncaknya dia mati di atas kayu salib supaya melalui darah dan tubuhnya seluruh hutang dosa kita itu bisa ditebus oleh dia. Dan kembali rekonsiliasi terjadi antara Allah dengan manusia dan dengan seluruh ciptaan. Mari buka ayat penting ini, Kolose 1 ayat 20. Ini ayat saya kagum sekali. Karena saya terus-menerus mempelajari ayat ini yang jarang sekali dibahas dengan hati-hati. Ya, saya hati-hati mempelajarinya. Ya, pada waktu saya membaca beberapa buku daripada penulis-penulis termasuk Christopher Wright, John Stott, dan Timothy Keller dan yang lain-lain. Dia katakan baik-baik baca Kolose 1 ayat 20. Karena dikatakan dalam Kolose 1 ayat 20, dan oleh dialah, yaitu oleh Kristuslah, ia di situ Bapa. Jadi, dan oleh Kristuslah Bapa memperdamaikan segala sesuatu. Jadi bukan hanya orang berdosa, perhatikan itu. Melainkan orang berdosa dan seluruh yang sudah dirusak oleh dosa manusia. Itu maksudnya. Ya, jadi kalau kita lihat, dan oleh Kristuslah Bapa memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi the power of the cross, itulah sesuatu yang memberikan suatu pembaharuan, rekonsiliasi, pemulihan terjadi. Maka akan sampai kepada new creation, yaitu di situ disebut seringkali consummation, penyempurnaan, bumi baru, Yerusalem baru, begitu ya. Nah, sebenarnya kita ada di mana kira-kira? Kita berarti ada di antara redemption dengan new creation, yaitu kedatangan Kristus yang pertama dan kedatangan Kristus yang kedua. Kita tolong kembali Mbak kepada slide yang sebelumnya. Saya sudah menjelaskan ini penting sekali agar kita memahami misi Allah, bukan misi-misian, ya. Nah, jadi kita sudah melihat basic dari Christian worldview, yaitu kita harus melihat wawasan ini dari sudut pandang Alkitab tadi, misi Allah, creation, fall, redemption, dan consummation atau penyempurnaan. Ya, nanti kita melihat ayat consummation itu di dalam Wahyu pasal 21, tapi yang terakhir saja kita bahas. Yang kedua, kita perlu melihat juga metafisik, yaitu Allah itu adalah Allah yang real, Allah yang sungguh-sungguh maha kuasa, maha tahu, yang menciptakan segala sesuatu dan telah menyatakan dirinya melalui firman Allah. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam konteks ini, ya, di dalam knowledge-nya Allah, semua hal yang Allah ingin kerjakan itu disingkapkan oleh Allah melalui firman-Nya. Ya. Jadi Allah yang kita kenal adalah Allah yang maha, ya, omnipresence, Allah yang maha hadir, omniscience, Allah yang maha tahu. Ya. Jadi kalau kita melihat di dalam konteks ini, bahwa dari sudut pandang ini, tidak ada satupun di dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Bahkan Yesus berkata, rambut di kepalamu jatuh pun Allah tahu. Ini yang membuat sesuatu yang takjub luar biasa. Bahwa dunia ini ada yang mengontrolnya. Jadi tidak berjalan begitu saja kebetulan demi kebetulan.
Bahkan Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya. Jadi dalam segala sesuatu, bad or good, dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik, Allah terus ada di balik layar bekerja yang membawa kepada kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Masa pandemik, masa selesai pandemi, semua dipakai oleh Allah untuk kebaikan. Ya, pada waktu satu hari saya sedang diundang di GKI di Belanda, tapi memang tidak ada hubungannya sama GKI di Indonesia. Mereka adalah jemaat-jemaat dulu, jemaat GKI di Indonesia pindah ke Belanda, bangun gereja namanya GKIN, gereja GKI Nederland begitu. Nah, beberapa kali saya ada diundang, dan pada waktu tahun 2000 itu begitu diundang datang 1 minggu lalu pandemik di Belanda. Dan setelah itu tidak boleh pulang sampai 3 bulan karena tidak ada pesawat. Lalu saya berpikir, Tuhan, apa yang terjadi dengan pandemi ini membuat saya tidak bisa pulang. Memang enak juga sih kalau 3 bulan di Belanda, apalagi saat itu masa-masanya tulip, ya, bulan April, udara sangat segar, sangat sehat. Tapi saya tahu bahwa God is in control. Allah mengontrol segala sesuatu, dan segala sesuatu bisa dipakai oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga akhirnya saya berdoa kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan selama 3 bulan di sini? Saya juga nggak tahu 3 bulan bisa pulang nggak, ya. Tetapi saya berkata 3 bulan ini ngapain saya di sini, Tuhan? Nah, pada waktu itu setelah saya nggak bisa lagi khotbah di dalam gereja, maka yang saya lakukan adalah online, ya. Nah, ternyata pada waktu saya melakukan banyak Bible study online, Bible study pemuritan secara online, itu kan banyak orang tidak bisa kemana-mana, ya. Mau yang muda, mau yang tua, sampai nenek-nenek, kakek-kakek, semua harus di rumah begitu. Jadi jalan satu-satunya mereka mau ngapain, akhirnya join di dalam Bible study online. Dan selama 3 bulan saya melihat bagaimana cara Tuhan menjamah banyak orang-orang yang tadinya mungkin ke gereja cuman asal-asal, yang ke gereja cuman buat makan karena suka ada masakan Indonesia, yang ke gereja cuman untuk ngumpul. Tapi justru saat itu terbukalah banyak mata rohani mereka, mengerti Alkitab, mengenal Tuhan. Sehingga kita lihat di dalam hal ini, apapun yang terjadi di dalam hidup kita sebagai orang percaya, baik atau tidak baik, Roma 8 mengatakan, Allah bekerja untuk kebaikan bagi orang percaya. Ini hal yang sangat indah. Lalu yang selanjutnya di dalam antropologi, ya, we are created in God's image, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya, untuk melayani Allah. Jadi di dalam konteks ini kita harus paham, ini adalah Kolose 1. Mari kita buka Kolose pasal 1 ayat 16-17. Di dalam Kolose pasal 1, ya, kita perhatikan di dalam bagian itu. Yaitu dikatakan karena di dalam Dialah, di dalam Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Perhatikan kalimat terakhir. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi kita lihat tidak ada seorang pun lahir di dunia ini kebetulan, sekalipun dia anak haram. Jadi di luar daripada marriage, ya. Itu kalau boleh sampai terjadi dia menjadi manusia yang lahir di dunia, itu pun atas seizin Allah. Jadi jangan sampai menjadi diri sangat minder dan hancur karena di dalam pernikahan yang gelap mungkin dan sebagainya. Engkau kalau dan saya kalau diizinkan hadir di dunia itu karena seizin daripada Tuhan dan makhluk yang berharga yang dicintai oleh Tuhan. Ya, tetapi dikatakan jangan lupa bahwa kita diciptakan adalah untuk Tuhan, baik itu tubuh maupun roh. Nah, di dalam bagian ini buat Tuhan tidak ada dikotomi, ya. Banyak orang seringkali rohaninya seperti baik, tapi soulnya baik, bodinya tidak baik, ya. Padahal di dalam konteks ini Allah tidak pernah dikotomi, ya.
Tidak hanya melulu masalah rohani, tetapi keseluruhan hidup. Ya. Lalu yang terakhir, absolute God atau Tuhan yang menciptakan hukum-hukum di dalam menjalankan segala keteraturan di tengah-tengah dunia ini. Next. Ini adalah basic kita memandang ya. Nah, saya sudah menjelaskan di sini. Next, kita teruskan. Nah, tadi saya katakan bahwa apa yang sudah dirusak oleh dosa manusia, baik dirinya atau maupun juga ciptaan, itu justru diperbaharui oleh salib Kristus. Jadi menarik sekali Bapak Ibu bahwa salib itu kuasanya luar biasa. Yang pertama, dia itu mematahkan kuasa maut, ya, sehingga pada waktu orang percaya bukan mogam-mogam masuk surga, tetapi sudah dibayar lunas oleh darah Kristus. Masuk surga bukan karena kekuatan pribadi. Itu dikatakan Efesus pasalnya yang kedua ayat 8 dan 9. Bahwa kalau kita diselamatkan itu bukan hasil pekerjaan kita, melainkan anugerah dengan apa yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Tidak ada lagi yang dapat membayar seluruh utang dosa kita, kecuali ini memang dibayar oleh darah Yesus Kristus. Yang kedua, tadi kita sudah membaca Kolose 1 ayat 20, bahwa melalui the power atau kuasa daripada salib, Bapa memperdamaikan kita dengan dirinya. Bapa memperdamaikan kita juga dengan diri kita, dengan diri sesama kita, dan juga seluruh ciptaan. Jadi pemulihan-pemulihan terjadi, transformasi-transformasi itu terjadi melalui salib Kristus. Kita direstorasi. Restorasi itu pemulihan, ya. Restorasi itu adalah satu proses, bukan bim salabim, ya. Ya, jadi memang setelah kita terima Tuhan Yesus, Yohanes 1 ayat 12 mengatakan kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Setelah terima Tuhan Yesus, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Setelah terima Tuhan Yesus, tetapi karakter, kehidupan, sifat-sifat lama kita itulah yang perlu terus dipulihkan, ditransform. Mari kita lihat 2 Korintus 3 ayat 18. Boleh Mbak Eka kembali lagi membacakan 2 Korintus 3 ayat 18? 2 Korintus 3 pasal ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Terima kasih. Lihat ini alangkah indahnya. Jadi dikatakan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan, ya, yang datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Perhatikan ayat koma itu. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi ada dua hal yang saya mau bahas di situ. Bahwa melalui Kristus kita diubah. Kita tidak mampu berubah dari diri sendiri. Kita frustasi. Dari dosa A kita jatuh lagi. Dosa B kita bisa jatuh lagi. Karakter yang buruk kita jatuh lagi. Tetapi yang bisa merubah kita, dikatakan di dalam bagian itu adalah Tuhan yang mampu merubah kita dalam kemuliaan yang semakin besar. From glory to glory. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Sehingga kita melihat di sinilah ini adalah proses pembentukan, pemulihan, pembaharuan yang akan membawa kita makin hari makin menyerupai Kristus. Kapan kita bisa menjadi serupa dengan Kristus? Itu kita harus tahu supaya kita tidak frustasi dengan pergumulan kedagingan kita, karakter kita, dan sebagainya. Mari sama-sama kita lihat
di dalam kitabnya 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang kedua. Boleh dibacakan kembali? 1 Yohanes 3 ayat kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Terima kasih, ini ayat luar biasa. Wah, dikatakan dengan sangat jelas, memang belum nyata keadaan kita. Akan tetapi kita tahu, apabila Kristus menyatakan dirinya, jadi kedatangannya yang kedua kali itu, kita akan jadi sama seperti Dia. Bukan jadi Tuhan, melainkan karakter hidup kita akan menjadi seperti Dia. Buah roh itu akan berkembang dalam hidup kita. Ya, kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kekudusan sepenuhnya menjadi bagian kita, bukan hanya secara de jure, bukan hanya secara hukum kita anak yang dikuduskan, tapi de facto, faktanya pun kita sepenuhnya akan dikuduskan oleh Kristus. Maka waktu saya mengerti bagian ini, saya berkata pada diri saya, tidak pernah boleh give up, tidak boleh menyerah waktu mengalami karakter belum sampai sempurna, tapi terus harus bersedia dibentuk oleh Tuhan. Itu sebabnya pembentukan itu bisa terjadi apabila kita terus melekat kepada Kristus seperti pokok anggur, ya, Yesus pokok dan kita carangnya. Kalau carangnya putus, maka tidak akan pernah menghasilkan buah. Karena yang bisa menghasilkan buah itu adalah pohon. Sedangkan carang itu adalah tempatnya buah. Jadi pada waktu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tetap di dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam firman, dalam ketaatan, dalam kehidupan sesungguhnya bersama dengan Dia. Maka dari waktu ke waktu, karakter-karakter kita yang buruk terus saja sedang dibersihkan, terus sedang dibentuk lewat berbagai hal yang terjadi, baik itu suka maupun duka. Nah, pertanyaannya sekarang, sudah berapa lama kita terima Yesus? Dan sudah berapa jauh kita bersedia dibentuk secara karakter, secara motivasi, secara kerinduan visi hidup kita, panggilan kita. Ini perlu jadi refleksi kita. Karena Dia sedang merubah kita. Karena Dia sedang membentuk kita. Karena sedang membawa kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu kalau jatuh, jangan menjadi menyerah. Melainkan minta pengampunan dan kembali lagi minta diperbaharui dari waktu ke waktu. Ya, minta kepada Tuhan, itu menjadi doa saya terus. Kerinduan untuk hidup suci. Dan itu kita akan melihat bagaimana hidup kita dikikis dari kerikil-kerikil dalam diri kita waktu kita bersinggungan dengan orang lain, dengan keluarga, suami, istri, dan sebagainya. Tuhan bisa pakai berbagai orang untuk membentuk karakter kita. Ya. Jadi Tuhan belum pernah selesai. Proses itu sedang berjalan. Itu namanya restoration. Ya. Menarik sekali. Saya berasal dari satu pelayanan OMF, namanya satu pelayanan misi yang dimulai oleh Hudson Taylor dari Inggris yang mencintai China dan diutus ke China. Nah, selama saya melayani di OMF, ada hal yang sangat menarik saya belajar dari teman-teman Inggris ini, yaitu orang-orang Eropa ini sangat beda gaya hidupnya dengan kita, dengan persoalan barang. Sering sekali terjadi kita kalau barang rusak sedikit pinginnya dibuang, ya, jarang mau di repair, direstorasi, ya, dipulihkan, ya. Kebanyakan karena apalagi kalau punya uang banyak, kalau bisa rusak sedikit ganti, ya. Tetapi yang menarik bahwa selama saya berkantor dengan OMF ini, ya, saya kadang-kadang saya suka ketawa sendiri. OMF itu bukan saja singkatannya sesuai, tetapi sering diplesetin. Salah satunya OMF artinya always moving furniture. Jadi furniturnya itu kalau dari tahun ke tahun tidak pernah berubah, tapi hanya terus diperbaiki.
ya. Jadi para misionaris suka bercanda sama saya kalau saya datang ke rumahnya, mereka bilang, ini Ria, lemari saya atau tempat tidur saya atau lemari saya ini tahun 1970. Saya bilang ini udah tahun 2000-an. Saya, aha, gitu ya. Ini tahun sekian, ini tahun sekian, ya. Sampai ada mobil kalau belum merusak betul, udah tua pun masih bisa jalan, masih diwariskan kepada misionaris lainnya. Jadi filosofinya adalah restorasi, pemulihan, ya. Kalau rusak bukannya dibuang, dihancurkan, tetapi diperbaharui. Nah, ini konsep restorasi yang ingin saya bagikan kepada kita. Bahwa saat ini transformasi yang Tuhan sedang lakukan, yang sudah dilakukan melalui salib Kristus, itu adalah merupakan restorasi-restorasi yang terjadi di dalam hidup kita, di dalam dunia ini, ya. Terus-menerus sampai pada kapan? Sampai pada masa kedatangan Kristus yang kedua kali. Segalanya akan disempurnakan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat, mari kita teruskan kepada bagian selanjutnya, terakhir ya. Kita masuk pada keluarga. Keluarga hanya adalah salah satu ya, tetapi very significant ya, sangat penting. Nah, kita lihat ini relasi dalam keluarga sebenarnya ada 7 hal ya yang kita perlu lihat dalam dunia ini, kita lihat yaitu dari sudut dunia politik, ekonomi ya, dari sudut sosial, dari sudut media, dari sudut berbagai hal ini. Tapi hari ini karena waktu saya akan membahas satu hal yaitu relasi dalam keluarga Kristen. Karena sebenarnya dunia ini punya banyak sekali isu. Kalau Bapak Ibu membaca nanti di dalam buku isu-isu global karangan John Stott ya, maka ini boleh dibeli ini ya, karena sangat bagus sekali untuk kita melihat bagaimana kita melihat world view dunia ini di dalam pandangan firman Allah. Ini buku sudah direvisi sampai yang keempat kali ya oleh John Stott ini, dan kita bisa memilikinya dengan supaya kita bisa memahami isu-isunya, apalagi kalau dengan anak-anak kita nanti ya, dengan para kaum profesional lainnya, lalu dalam gereja dan yang lain-lain. Nah, isu-isu global yang terjadi pada saat kita memiliki wawasan-wawasan kebenaran, kita memasuki masa-masa berbicara bagaimana nih mengenai perang dan damai. Ya, salah satu kita melihat betapa mengerikannya Myanmar saat ini, di mana junta itu, pemerintah begitu menganiaya, memiskinkan masyarakatnya. Bagaimana pandangan kita tentang permasalahan perang dan damai? Bagaimana kita dengan masalah global warming yang sedang terjadi? Bagaimana kita merawat ciptaan yang Tuhan berikan? Bagaimana peranan gereja di tengah-tengah pemanasan bumi seperti banjir atau apapun yang sedang terjadi dengan alam? Bagaimana menghadapi kemiskinan yang global? Bagaimana mengenai hak ajasi manusia? Sangat banyak di Indonesia terjadi, Indonesia Timur terjadi child trafficking. Bagaimana hak anak-anak yang dijual oleh orang tua karena kemiskinan dan akhirnya mereka menjadi pelacur, hostess di mana-mana. Saudara, ini bukan barang baru, ya. Dan bagaimana orang terjebak di dalam kepelacuran oleh karena mereka merasa tidak punya kapasitas untuk berperan dan tinggal di tengah-tengah kota. Secara khusus kami sedang di dalam pelayanan kami, karena pelayanan kami tadi sudah dibacakan, banyak bersinggungan dengan isu perkotaan bagi orang miskin. Bagaimana sekarang ini isu yang paling nomor satu yang diangkat oleh Pak Jokowi yaitu balita stunting, bayi-bayi yang mengalami gizi buruk atau kurang gizi. Dan saudara, dari antara 4 balita, 1 balita stunting. Dan sekarang ada sekitar 5 juta balita di Indonesia yang mengalami stunting. Di Indonesia, di Jakarta ini 4.000. Inilah ya, ini hal di mana kita bermisi di tengah-tengah pergumulan-pergumulan bangsa negara kita, kota-kota kita. Bagaimana kita bisa membawa orang-orang yang sedang mengalami semua ini, mengalami kasih yang dinamakan kasih Allah, yang memberikan damai sejahtera. Yang tadi Yesus katakan
menolong orang yang mengalami ketidakadilan, kesakitan, dan sebagainya. Inilah panggilan kita sebagai orang percaya. Berhadapan dengan berbagai isu. Begitu juga dengan dunia kerja. Ya, bagaimana dengan masalah-masalah berbisnis? Bagaimana dengan keanekaragaman etnis, agama? Bagaimana juga dengan masalah-masalah gay, lesbian? Bagaimana dengan masalah perkawinan dan perkawinan dengan sesama? Bahkan di luar negeri pun ya sudah terjadi diizinkan pernikahan-pernikahan sesama jenis. Bahkan pendeta pun ada yang lesbian. Wow. Ya, ini salah satu gereja di Australia yang memang adalah bagian daripada Inggris, Saudara. Di mana bukan saja pendetanya mengizinkan untuk melakukan hubungan dengan sesama. Pendetanya sendiri melakukan. Ya, saya tidak usah sebutkan gereja mana itu. Bagaimana dengan aborsi yang begitu banyaknya di Indonesia? Bagaimana dengan masalah bioteknik baru dan sebagainya? Bagaimana masalah media sosial dan sebagainya? Wah, ini adalah kalau kita betul-betul memiliki satu kehidupan ukuran kita belajar firman Allah. Janganlah kita hanya PA belajar firman Allah saja, kita perlu betul-betul serius. Tapi kita harus masuk sampai kepada isu-isu yang sedang terjadi. Supaya kita berpikir bagaimana menerapkan firman Allah di tengah-tengah permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang saya masuk pada relasi dalam keluarga Kristen. Ya, sangat menarik sekali bahwa sebenarnya pada waktu Allah menciptakan pria dan wanita dan menetapkan dalam pernikahan dengan perjanjian komitmen seumur hidup kepada Allah dan satu sama lain, ya. Pernikahan itu sebenarnya adalah untuk memenuhi seluruh potensi yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi, misi Allah dimulai justru dari Adam dan Hawa. Dasar misi itu akan kokoh jikalau keluarga dibangun secara kokoh. Kalau tidak, maka tiang-tiang gereja akan melemah pada waktu keluarga demi keluarga melemah. Jadi kita harus betul-betul memahami bahwa dari milieu yang kecil, Allah sudah punya rencana luar biasa untuk kekekalan melalui keluarga Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak. Sehingga setiap orang yang mau menikah, mengapa penting sekali menikah dengan orang seiman? Oleh karena Allah punya visi dalam pernikahan. Bukan hanya untuk menyatukan pria dan wanita, melainkan di dalam keluarga yang Tuhan karuniakan ini. Misi Allah sedang terus berjalan. Dari mulai kemarin kita baca creation sampai kepada penyempurnaan. Jadi di dalam konteks kedatangan Kristus pertama, kedua, keluarga demi keluarga, Allah bisa pakai untuk menjalankan misinya Allah. Maka kalau kita punya konsep yang jelas secara alkitabiah seperti ini, waktu kita memasuki rumah tangga kita tidak main-main. Kita berjanji hidup benar-benar bersama dengan Tuhan, membangun relasi hubungan suami istri saling menghormati, membangun anak-anak kita dengan benar, supaya melalui keluarga demi keluarga, Tuhan justru sedang menjalankan misinya. Dan melalui secara besar yaitu gereja Tuhan, itulah panggilan Allah. Bagaimana kita diberkati untuk jadi berkat bagi seluruh dunia ini. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, bahwa sungguh-sungguh melalui keluarga demi keluarga. Kita lihat lagi umpamanya Yusuf dan Maria yang akhirnya melahirkan Kristus. Ya. Ini juga di mana anak-anak pada akhirnya dipanggil dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat dalam berbagai generasi. Itu sebabnya anak-anak Bapak Ibu Saudara kali ini sangat penting. Apalagi kita akan memasuki bonus demografi untuk anak-anak muda. Maka masa muda zaman ini adalah masa yang tidak mudah, masa yang sulit. Sehingga betapa pentingnya Bapak Ibu mengambil waktu tiap hari berdoa sehati
membawa anak-anak Bapak Ibu. Supaya ditarik hatinya untuk tertarik kepada Tuhan. Dunia ini seperti magnet, banyak sekali daya tarik. Apalagi sudah ada gadget. Maka gadget itu membuat daya tarik yang ribuan kali. Ya, lama-lama dalam percakapan kami dengan banyak orang-orang Kristen, hati-hati sampai anak kita justru diedukasi oleh media sosial daripada oleh Tuhan dan keluarga. Maka hasilnya kita bisa tahu bagaimana nanti. Next, kita teruskan. Oleh karena itu, bagaimana menjadi keluarga yang bermisi? Inilah hal-hal praktis. Saya tidak mau panjang, tapi justru hal praktis yang saya ingin ajak kita membangun hidup keluarga kita. Yang pertama itu Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda pada masa mudanya. Di dalam bahasa aslinya itu from the baby. Sejak awal. Ya, bahkan sejak dalam kandungan, karena yang dalam kandungan itu Allah yang menenun. Penting sekali mendidik mereka. Dalam bahasa Inggris bukan hanya mendidik tapi train your child, begitu. Training itu berarti terus menerus dilakukan. Mengajarkan nilai-nilai yang baik. Firman Allah adalah sesuatu yang sangat priority untuk tiap hari dibagikan. Ada seorang hamba Tuhan, ya, pada waktu kami masih mahasiswa, dia bilang bahwa setiap malam saya baca cerita tentang Tuhan Yesus kepada anak saya. Jangan sampai komik-komik dan sebagainya, lebih dia tertarik daripada tentang Tuhan. Jadi memang dikatakan train your child, didiklah pada masa muda, maka dikatakan pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang. Jadi sebenarnya apa yang kita tabur dalam diri anak kita tiap hari, itu akan kita nikmati pada waktu dia berada pada masa-masa remaja, dewasa, dan seterusnya. Seorang ibu yang keluarganya cukup mampu kehidupannya mengatakan, anak saya dari kecil sudah disekolahkan di sekolah yang baik. Dan sebentar lagi mereka akan dikirim ke luar negeri untuk studi. Bagaimana saya bisa menjaga anak saya? Supaya tetap takut akan Tuhan. Toh saya tidak bisa jaga dia terus. Maka satu-satunya jalan buat saya adalah tiap hari saya mendoakan bersama suami. Tiap hari mengajarkan Alkitab. Karena itulah nanti akan menjaga mereka kemanapun mereka pergi. Hati yang takut akan Tuhan. Membiasakan untuk berdoa bersama keluarga, entah itu pagi hari, waktu yang available, atau malam hari. Anak-anak sangat senang didoakan dan membiarkan mereka mendiskusikan apa yang perlu didoakan. Dan diajak mereka juga berdoa bersama untuk pergumulan keluarga. Bahkan diajak untuk mendoakan orang-orang lain yang memerlukannya. Yang ketiga, yaitu melatih hal-hal baik bersama dalam rumah. Ya, ada banyak keluarga sekarang memiliki pembantu, babysitter, dan sebagainya. Memang tidak salah. Tetapi hati-hati waktu kita tidak pernah melatih, mendisiplinkan anak untuk melakukan hal-hal yang baik, maka dia tidak tahu bagaimana caranya melakukan hal yang baik. Tidak bisa membangun kedisiplinannya. Saya termasuk anak yang tidak pernah dilatih untuk bekerja di dalam rumah. Maafkan, saya tidak sedang pamer, tapi saya mau cerita saja bahwa di rumah saya pada waktu saya kecil, ayah saya, ibu saya punya pembantu 5. Bahkan membuka sepatu pun saya tidak bisa. Minta pembantu yang membukakan. Nah, pada masa-masa ayah saya mengalami penurunan secara ekonomi karena ditipu dan sebagainya dan mengalami kebangkrutan, disuruh cuci piring
Mulut saya lebih banyak ngomel dari tangan saya yang bekerja. Oleh karena saya tidak terbiasa. Tapi saya bersyukur bahwa begitu mengenal Tuhan, saya katakan terima kasih ayah saya bangkrut. Bukan karena mensyukuri, tapi dengan cara itu saya jadi belajar untuk bisa mencuci piring, memasak, membersihkan rumah. Kalau enggak, saya nggak bisa habis pikir bagaimana saya jadi hamba Tuhan. Kalau saya terus dibiarkan tidak pernah melakukan apa-apa. Jadi kadang-kadang ya hal yang diizinkan baik kebangkrutan pun pada akhirnya adalah hal yang baik buat keluarga kami karena dengan begitu pembantu tidak ada dan akhirnya kami harus belajar walaupun kadang-kadang pernah mengeluh berkeluh kesah tetapi itu melatih. Dan pada waktu saya berada di sekolah teologi ya, wah siapa bilang sekolah teologi hanya belajar Alkitab. Kita harus cuci piring 250 orang ya. Yang cuci adalah hanya 11 orang untuk 250 yang makan siang belum dengan apa namanya kuali yang begitu besar dan kita harus membersihkan kampus, membersihkan kakus dan sebagainya. Tetapi itu betul-betul melatih menjadi hamba Tuhan. Bukan hanya lewat mulut kita dilatih. Belajar menjadi hamba itu sesuatu yang menarik buat saya sehingga sepanjang saya studi teologi baik di tempat yang satu maupun juga di tempat yang lain justru jadi mengerti bagaimana memakai alat-alat yang canggih, bagaimana membersihkan mengkilat begitu ya. Dan di sini benar-benar melatih kehidupan bukan hanya secara rohani tapi juga fisik ya. Jadi batinia, fisik dan sebagainya ya. Jadi kita juga bisa dengan anak-anak kita berolahraga bersama. Nah, hal yang sangat menarik dari ayah saya, yaitu dia selalu menyediakan waktu at least makan bersama dengan kami, lalu libur kami dibawa bertamasya ya. Jadi dengan hal-hal seperti ini yang ayah saya bangun dalam keluarga adalah relationship. Sehingga waktu ayah saya, ibu saya sudah tidak ada sudah meninggal, kami sesibling ya kakak beradik itu mempunyai hubungan yang sangat dekat. Permasalahan keluarga kalau ada yang perlu dibahas kami kumpul, kami bahas bersama, berdoa bersama. Tiap tanggal 31 Desember itu menjadi ke tempat kami semua kumpul sampai cucu-cucu dan kami saling mendoakan ya. Relationship itu terjaga luar biasa. Jadi saya melihat di dalam bagian ini bahwa latihan-latihan untuk hidup yang baik itu harus dimulai dari papa mama. Karena melatih anak-anak dan sebagainya itu melatih melalui teladan. Banyak anak-anak disuruh sekolah minggu, bapak ibunya tidak sekolah minggu. Banyak mendorong untuk berdoa, tapi keluar orang tua tidak berdoa. Sehingga anak tidak bisa melihat nilainya berdoa, nilainya pergi ke gereja, nilainya membaca Alkitab. Yang keempat, melayani bersama. Ya, bisa mamanya pergi di dalam satu kondisi ada keluarga yang sakit, kita bisa melayani bersama-sama. Ini kami sering lakukan. Kalau ada yang sakit, kita kunjungi, kita menyanyi buat dia, kita berdoa bersama-sama. Ya. Lalu kalau ada terjadi umpamanya di dalam kompleks kita, ada hal-hal yang harus dikerjakan bersama, kita mengajak anak-anak untuk ikut mengerjakan bersama-sama. Ya. Yang terakhir saya mau membawa dalam bagian ini, yaitu bagaimana kita membangun bahwa setiap hidup kita, orang tua dan anak mendapat vokasi dari Tuhan. Panggilan kita. Sebagai seorang pelajar, kita perlu memotivasi bagaimana kita bertanggung jawab membangun hidup kita dengan ilmu yang dimana Tuhan akan memakai anak-anak kita pada waktu di masa depan. Ini kita berikan visi kepada para anak-anak. Supaya pada waktu studi, dia tidak hanya sekedar studi, melainkan dia tahu untuk apa dia studi itu. Ya, hal yang sangat menarik, ponakan-ponakan saya itu kalau sudah menjelang mau kelas 3 SMA, kelas 2 itu sudah mulai diarahkan kemana, apa yang akan dicapai, apa yang mau dilakukan sebagai alat Tuhan ke depan lewat profesi yang ada. Nah, di sini begitu juga dengan para pekerja. Banyak orang selama ini menganggap bahwa dia bekerja hanya untuk mendapat uang.
hanya untuk bertanggung jawab membangun keluarga. Bahwa lupa bahwa justru bekerja itu adalah sifatnya Allah. Dan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu berarti kepada kita juga diberikan sifat yang sama untuk bekerja. Itu sebabnya manusia kalau nganggur berbahaya. Tapi bekerja itu dengan visi yang sangat jelas. Bahwa kita yang sudah ditebus menjadi garam dan terang. Maka dimanapun profesi kita, kita kembali kepada Kejadian 1 ayat 28. Memelihara seluruh ciptaan. Sehingga pada waktu menjadi dokter, kita betul-betul menangani pasien dengan motivasi. Bagaimana melalui vokasi yang Tuhan panggil untuk ikut dipakai Tuhan menyembuhkan orang yang sedang sakit. Begitu juga waktu menjadi perawat. Maka kami sering berdiskusi, kenapa ya kalau di gereja hanya orang mau jadi misionaris atau hamba Tuhan baru diberkati, didoakan. Kenapa enggak pada waktu pandemik semua para dokter, semua para perawat, semua yang sedang bekerja di medis, waktu ibadah dipanggil berdiri lalu tumpang tangan. Karena ini panggilan, vokasi untuk memberi shalom kepada orang-orang yang sakit COVID dan sebagainya. Kita perlu melihat vokasi-vokasi kita sebagai pebisnis, sebagai ibu rumah tangga, dan sebagainya. Ini adalah cara kita melakukan misinya Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena memang itu panggilan Allah. Bahwa itu sebabnya dalam Kolose 1, ya, Kolose 3 ayat 23, Paulus berkata, bahwa apapun juga yang kamu lakukan, lakukan dengan segenap hati, bukan seperti kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Jadi setiap apa yang dipegang oleh tangan kita untuk dikerjakan, itu part of God's mission untuk melakukan apa? Restoration. Jadi Bapak Ibu, saya ingin akhiri dengan kalimat begini. Menjelang daripada hidup dari kedatangan Kristus pertama pada yang kedua, bagian kita dipakai Tuhan adalah menjadi alat restorasi. Bagaimana membawa orang-orang kembali kepada Kristus yang berdosa, yang sakit boleh disembuhkan, yang lapar diberi makan, yang bodoh diberikan pendidikan, yang tidak punya pekerjaan ditolong boleh punya pekerjaan. Ini bagian kami juga. Ya, pada waktu begitu banyak orang zamannya Pak Jokowi menjadi gubernur membawa banyak orang miskin yang tidak punya rumah ke rusun. Itu banyak pelacur, mucikari, tidak tamat SD dan sebagainya. Nah, yang kami lakukan adalah bagaimana supaya mereka punya pekerjaan. Yang pertama sekali adalah yaitu sebagai the image of God. Setiap mereka pasti punya potensi berkarya. Maka kami mencoba menolong mereka menemukan potensi mereka. Kedua, pada waktu potensi sudah ditemukan, kita mentraining mereka sesuai dengan potensinya. Ketiga, kita bersama dengan berbagai pihak, baik orang-orang gereja, para pebisnis, dan sebagainya, kita buka lapangan-lapangan kerja. Salah satunya, ya pada waktu Pak Ahok itu mengatakan bahwa perlunya orang-orang bekerja untuk membersihkan Jakarta dengan pakaian orange itu. Tapi harus tamat SD. Nah, di rusun di mana kami dipercayakan tuh ribuan orang, banyak bapak-bapak nggak tamat SD. Lalu akhirnya kita dorong mereka untuk ikut paket A, paket B, paket C, ya. Jadi dapat ijazah SD, yang SD dapat ijazah SMP, SMP dapat ijazah SMA supaya mereka bisa bekerja. Dan pada waktu yang SD ini dapat ijazah, gaji mereka 3,2 juta tiap bulan. Membersihkan Jakarta. Mereka menangis. Mereka mengalami cinta Tuhan secara real. Mereka mengalami shalom Tuhan. Disinilah kita banyak sekali lewat perbuatan mereka lihat siapa itu Kristus, siapa itu Kristus, dan mereka sering bertanya mengapa mau melayani kami. Kami sering bicara karena Tuhan mengasihi kami, mengampuni kami. Kami juga ingin mengasihi sesama kami supaya boleh menikmati kasih. Biarlah hidup kita
Ini yang paling terakhir. Silakan next. Hanya satu kalimat mengatakan, biarlah bersama keluarga menuliskan hidup bagi kemuliaan. Your story for God's glory. Cerita hidup kita, cerita keluarga kita, cerita gereja kita, cerita profesi kita. Itu cerita yang mempermuliakan. Terima kasih. Saya kembali. Terima kasih Ibu Ria untuk begitu luar biasa ya materi pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu, memang waktu sudah sangat ini ya, sebenarnya sudah selesai Ibu ya. Tapi ada pertanyaan ini Bu dari Ya. kita Bapak Ibu kita ini dulu ya bahas pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan yang masuk ke saya. Sebentar akan saya bacakan. Yang pertama seperti ini Bu. Apa bedanya pelayanan misi Kristen dengan bakti sosial? Seringkali misalnya gereja mengadakan pasar murah atau bakti sosial tanpa mengabarkan Injil. Apakah ini termasuk misi atau sekedar bakti sosial yang juga diadakan oleh agama-agama lain seperti misalnya Yayasan Suzy? Ini saya bacakan langsung tiga-tiganya atau bagaimana Bu? Boleh, satu dulu ya, Satu dulu. karena Oke. supaya ya, kalau nggak Baik. nanti saya kesusahan juga menjawabnya kalau begini. Ya, siap Bu. Iya, Jadi untuk pertanyaan pertama itu adalah apakah bedanya pelayanan misi Kristen dengan bakti sosial Bu? iya. Jadi begini. Sebenarnya misi yang dilakukan tadi, saya ingin katakan tidak dimulai dari kejatuhan. Harus jelas. Jadi misi penebusan secara rohani itu terjadi baru pada Kejadian pasal 3. Penginjilan secara rohani ya. Tetapi misi yang dimulai dari Kejadian pasal 1 ayat 28 itu adalah misi secara keseluruhan. Memelihara rohani bersama dengan Tuhan ya sebelum kejatuhan, tetapi juga memelihara seluruh ciptaan, hubungan suami istri, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan anak, hubungan dengan sesama, hubungan dengan seluruh ciptaan, bagaimana supaya seluruhnya tetap terorder ya. Itu Kejadian 1 ayat 31 kan Allah mengevaluasi setelah ciptaan dan dikatakan sungguh amat baik. Artinya sungguh amat baik itu shalom. Segala sesuatu terorder. Hubungan dengan Allah, dengan diri, dengan sesama, dengan ciptaan. Itu semua berjalan sangat baik. Nah sebenarnya manusia dipanggil untuk memelihara kesemuaan ini. Jadi bukan hanya masalah rohani. Tetapi seluruhnya baik itu fisik, sosial, politik, ekonomi, teknik, dan sebagainya. Kita harus paham dulu ini. Jadi ini yang dinamakan Injil sepenuhnya, bukan hanya setengah, yaitu rohaninya. Ya. Nah, banyak orang karena menganggap bahwa misi Allah dimulai Kejadian 3, maka akhirnya tendensinya itu hanya peduli pada masalah rohani. Mau orang bodoh, mau orang mengalami penganiayaan, penderitaan, mau orang ditekan hak ajasinya, itu bukan pedulinya kami orang Kristen. Tidak demikian. Kita lihat Kristus. Bahwa Kristus datang bukan hanya untuk mati di atas kayu salib, tapi Kristus juga bukan hanya datang untuk khotbah di mimbar. Kepada orang sakit dia sembuhkan, kepada yang lapar dia beri makan, kepada yang kerasukan dia patahkan kuasa iblis, kepada mereka mengalami masalah-masalah hubungan dengan keluarga, perkawinan dan sebagainya, Kristus involved di dalam semuanya. Jadi saya ingin mengajak pertama-tama misi itu holistik, itu poinnya, ya. Atau istilah yang dipakai sekarang adalah misi integral, misi yang terintegrasi, baik rohani, jasmani, fisik, sosial, dan segala sesuatu. Ya, jadi ini pemahaman ini penting dulu kita paham. Namun yang memang di dalam sejarah nanti saya sudah memberikan kepada Mbak Eka kemarin itu ya buku
judulnya isu-isu global itu ya, di mana terjadi perpisahan antara Injil dan aksi sosial itu adalah di dalam sejarah ya. Di dalam sejarah terjadi, khususnya itu salah satunya di dalam Perang Dunia, di mana yang terjadi adalah banyak korban-korban yang sakit karena peperangan atau yang mati. Nah, banyak orang Kristen menolong mereka yang sakit. Tetapi orang-orang lagi juga pikir, wah kalau dia mati belum terima Yesus, nanti dia masuk neraka. Jadi maka banyak hal terjadi, ada split di sana. Baik itu ada yang menangani hanya masalah rohaninya, yang penting dia diinjili supaya dia masuk surga, dia mau mati mati masuk surga. Ya, ada yang bilang, wah kita harus peduli dong orang dia sakit, dia kena tembak, dia begini, dia begitu, supaya dia bisa hidup. Ya, nah sebenarnya ini hal-hal yang saling apa namanya, saling tarik menarik, mana yang harus dilakukan. Kalau kita melihat kembali dalam terang misi Allah, bahwa dua-duanya itu adalah bagian yang sama. Nah, bagaimana waktunya melakukan dulu yang Injil secara rohani, baru Injil secara fisik begitu. Itu tergantung kebutuhannya. Ya, kayak umpamanya peristiwa di apa ini? Peristiwa di Aceh dulu atau peristiwa pandemik ini. Ya, pada waktu terjadi apa yang terjadi dilakukan. Saya pergi itu ke sana. Maka pada waktu itu saya melihat ada rombongan bule yang banyak sekali menginap di Hotel Danau Toba dan mereka siap di Medan ya. Mereka siap dengan semua peralatan, baik peralatan pengoboran air dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Mereka bawa supaya apa? Mereka tahu bahwa banyak sekali orang tidak bisa mendapat air yang baik, yang jernih karena sudah bercampur dengan mayat. Begitu juga ada yang datang untuk membangun rumah supaya yang rumahnya hancur rusak karena kena tsunami bisa kembali punya rumah, macam-macam. Ada juga di airport itu yang bawa apa? Di dalam kopernya terbuka, isinya dalam semua traktat. Saudara tahu apa yang terjadi? Sejak ketahuan itu langsung di Aceh dikatakan hati-hati kristenisasi. Ya, bukan berarti Injil secara rohani tidak penting. Tetapi pada waktu kita melakukan pembaharuan-pembaharuan di dalam konteks ini pun Injil sepenuhnya karena ini misi Allah. Dan ya, justru banyak orang memikirkan, ada orang-orang pikir gini, wah ini tahun pembebasan, jadi ini tahunnya penuaian, ini tahunnya kita bagi traktat supaya orang kenal Tuhan. Saya suka pikir begini, kapan lu pernah pergi penginjilan sampai akhirnya mereka sudah waktunya menuai? Orang nggak pernah pergi menabur, terus mau menuai. Ini petani bisa ketawa nih, nggak nabur mau nuai padi, harus menabur. Dan justru orang-orang yang sudah tinggal lama di sana, yang sudah menabur, pada masa-masa itulah banyak orang-orang yang pernah mendengar Injil akhirnya menjadi percaya. Maklum maksud saya di sini ya. Oke, sekarang yang kedua. Nah, waktu kita melakukan bakti sosial. Untuk apa bakti sosial? Ini pemahamannya dulu yang paling penting. Ya, apakah hanya sekedar melakukan bakti sosial, menolong, atau memang kita memahami ini bagian dari misi Allah? Bahwa pada waktu terjadi gempa bumi, Cianjur dan terjadi orang kelaparan, kebanjiran, kita paham ini adalah bagian kita melakukan misi Allah. Nah, seperti yang tadi saya katakan, kami melakukan pertolongan stunting pada balita. Ya, ini kita lakukan karena bagian daripada Kejadian 1 ayat 28. Bagi mereka yang gizi buruk, bagi mereka yang mengalami anak-anak mereka itu kan jadi tinggi badan dan berat badan tidak sama. Dan kalau tidak segera ditolong, berapa banyak balita-balita akan mati. Padahal Pak Jokowi bilang 2024 tahun emas Indonesia. Tapi kalau generasi sekarang sudah bermatian, dan ini ada 5 juta, what can we see in 2024? Banyak bayi akan mati. Justru kita memelihara generasi ke depan. Maka waktu kita peduli kepada ini, pemahamannya yang jelas. Itu yang paling penting. Nah, yang kedua, bahwa ini semua tidak akan bisa terjadi tanpa Kristus mati di atas kayu salib.
Tadi saya katakan, hanya karena the power of the cross, maka bisa terjadi transformasi. Tanpa Kristus mati di atas kayu salib dan bangkit, tidak pernah akan ada transformasi yang sesungguhnya. Ini bedanya kita juga dengan banyak melakukan perbuatan baik, tapi tujuannya apa? Adalah supaya bisa dapat pahala, adalah supaya bisa masuk surga. Kita tidak berbuat baik untuk masuk surga. Kita sudah diselamatkan karena anugerah, maka kita berbuat baik. Itu Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi setelah kita diperbaharui Kristus, kita memang ditujukan untuk melakukan perbuatan baik. Jadi pemahamannya, motivasinya yang sangat penting. Ya, mau duluan Injil diberitakan secara rohani atau aksi sosial, itu tergantung masalah terjadi di lapangan. Jadi tidak ada dikotomi di sini, tidak ada mana yang lebih penting, mana lebih perlu, tetapi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Yang terakhir, yang ketiga mungkin ya, yaitu aksi sosial. Saya pikir aksi sosial ini kadang-kadang bisa mendidik, bisa tidak mendidik. Ada gereja-gereja mengatakan 10 tahun kami lakukan aksi sosial, memberi uang, memberi sembako. Bohwat katanya. Ya artinya bahwa apa yang kami lakukan ini mereka tidak pernah berubah. Memang jadi peminta-minta, minta-minta terus. Kita jangan beri ikan, kita harus beri kail. Maka pemberdayaan, empowering people, it is very important. Sehingga pada waktu justru kita sedang mengembangkan hidup orang, disitulah justru mereka bisa melihat kekristenan yang sesungguhnya. Kita mengasihi, kita penuh dengan kesabaran, kita berbicara jujur, kita menolong dengan benar-benar dari hati, kita benar-benar berbagi ilmu. Di situ justru mereka bisa melihat celah-celah kekristenan yang seringkali tidak dibicarakan, tapi justru sangat kuat lewat perbuatan. Itu mungkin. Thank you.